Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahaminya. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan topik Yesus adalah anak Allah. Dari Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai 22 demikian. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di awal tahun baru ini, minggu pertama setelah Epifanias, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan pahami melalui topik Yesus adalah anak Allah. Biasanya di awal tahun kita akan menyusun program-program baru dan anggaran baru pula, baik di dalam gereja, baik di rumah tangga kita, ataupun di perusahaan atau di tempat pekerjaan kita. Ada pembaharuan di sana sini. Ada pembaharuan tekad, ada pembaharuan tujuan, dan pembaharuan karakter, dan lain sebagainya. Kalau pembaruan tekad, misalnya anak-anak kami yang mahasiswa, mahasiswi harus punya tekad akan selesai tepat pada waktunya, ya. Jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan jerih payah orang tua yang berjuang untuk mendukung kamu dalam keuangan agar kamu berhasil dan sukses. Kalau tekadmu tahun ini harus menikah, berkeluarga, rencanakan dengan baik dan matang. Atau tekadmu harus bekerja, berkarya, bekerjalah dengan baik agar sukses, berhasil. Tekadnya membahagiakan orang tua, keluarga, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Ada juga pembaharuan tujuan. Begitu juga dalam membina keluarga, ya, agar ada kesehatian antara suami dan istri. Susah dan senang tetap bersama. Bagaimana agar keluarga tetap dalam kesetiaan dan kekudusan, bersama-sama mengarungi badai hidup ini walau masih pandemi COVID-19. Yang jelas kita tujuan berkeluarga, khususnya keluarga muda, isilah dengan kebahagiaan. Kalau keluarga yang anniversary-nya sudah 20 tahun ke atas, ya semakin romantis. Karena itulah teman hidup kita sampai tua, sampai mati. Ataupun yang single parents berjuang untuk anak-anak, salam sukses dan tetap dalam takut akan Tuhan. Semua yang di atas tadi seperti kapal berlayar di laut, ya, yang pergi ke pelabuhan yang jelas.
Tidak seperti sabut kelapa yang senantiasa terombang-ambing di samudera mengikuti air atau alur angin atau ombak. Seorang pakar mengatakan, entah kamu bertindak atas kehidupan ini atau kehidupan ini yang bertindak atas kamu, kalau pilihanmu seperti kapal yang berlayar, kan kau temukan apa arti hidup ini. Akan tetapi jika pilihan seperti sabut kelapa yang terombang-ambing, maka hidupmu tak berarti apa-apa alias sia-sia. Ada lagi pembaharuan karakter dan masih banyak hal yang perlu kita barui. Nah, itulah beberapa bagian rencana-rencana atau program pencapaian yang harus kita raih dalam hidup ini. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam perikop ini. Yang pertama, Yohanes sebagai pelopor perintis jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis sangat dikenal dengan seorang pelopor atau perintis jalan bagi kedatangan Yesus. Membukakan jalan baginya dengan membawakan berita dahsyat, yakni pertobatan dan baptisan. Dapat kita baca dalam ayat 3-6. Agar banyak orang dimenangkan dan menerima Yesus sebagai Mesias dan Tuhan. Ada 3 hal penting sebagai amanat Yohanes. Yang pertama, soal sosial. Manusia harus saling tolong-menolong, manusia harus peduli kasih, khususnya kepada kaum papa, lemah dan miskin. Karena Allah tidak akan membiarkan seseorang mempunyai terlampau banyak materi, kekayaan atau fasilitas, sementara yang lainnya hampir tidak mempunyai apa-apa. Seperti dalam ayat 11. Jadi kita harus berbagi. Yang kedua adalah soal etos kerja dan berkeadilan. Tugas dan kewajiban manusia adalah melayani Allah melalui pekerjaan. Setiap orang tidak meninggalkan pekerjaannya, tetapi mengerjakan keselamatannya dengan melakukan pekerjaannya dengan baik. Apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, lakukanlah dengan baik. Jabatan dan harta adalah 2 rangkaian yang tak terpisahkan. Ada saja orang tergoda dengan dosa jabatan, ya. Seperti jual beli jabatan yang akhirnya jadi korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Kata Yohanes, seorang pemungut cukai, jadilah seorang pemungut cukai yang baik. Bea cukai itu tempat godaan, ya, di mana orang berhadapan dengan gunung uang. Ada yang bergelut di bidang itu. Jadi hati-hati dengan seluk-beluk korup, ya. Ada juga seorang serdadu, jadilah serdadu yang baik. Dan masih banyak jenis pekerjaan yang sangat menggoda kita untuk menumpuk harta dengan cara curang, mengeruk keuntungan untuk pribadi ataupun kelompok yang merugikan orang lain, orang banyak, ataupun merugikan pemerintah. Tugas dan tanggung jawab kewajiban manusia adalah melayani Allah melalui pekerjaan di mana Allah telah menempatkan kita, mempercayakan kita melalui pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengungkapkan bahwa kita sudah dirancang untuk mengadakan sesuatu yang berbeda melalui kehidupan kita, yakni ambil bagian dalam pelayanan, yaitu melayani Allah. Allah memberikan tugas kepada setiap kita untuk melayaninya, karena Dia sudah menyelamatkan kita dan kita telah menjadi miliknya. Disitulah karakter kita akan dibentuk.
Karakteristik Yohanes Pembaptis ini harusnya menjadi teladan bagi kita kepada semua hamba Tuhan dan semua orang yang melayaninya tanpa terkecuali. Semua pelayanan difokuskan bahwa Yesus menjadi sentris, bukan aku atau kamu. Yohanes yakin bahwa orang hanya dapat melayani Allah dengan baik melalui pekerjaannya masing-masing. Ketiga adalah soal penghakiman. Yohanes sangat yakin bahwa ia sendiri hanya perintis. Raja besar itu masih akan datang, dan dengan kedatangannya itu maka penghakiman juga akan datang. Dia Yesus yang akan datang itu dengan kuasanya akan menghakimi manusia. Dalam tangannya akan ada nyiru atau tampi dan kapak. Ia akan menampi, memisahkan yang baik dari yang buruk, dan menebang setiap pohon yang tidak menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang kedua dalam perikop ini adalah Yesus lebih berkuasa dari Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena dia adalah anak Allah. Yohanes Pembaptis adalah pelopor yang bersedia dilupakan, yang tidak ingin popularitas. Orang banyak salah sangka bahwa dialah Mesias. Bukan, dia bukan Mesias. Dia hanyalah perintis, seorang pelopor yang rendah hati, yang bersahaja bagi Yesus. Kata Yohanes, ia lebih berkuasa daripadaku. Akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Seharusnya inilah yang menjadi karakteristik setiap pelayan. Bukan akunya yang mendominasi agar tidak jatuh pada dosa kesombongan rohani. Akan tetapi Tuhanlah yang diberitakan dan dimuliakan. Katanya lagi, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Banyak orang yang dibaptiskan oleh Yohanes karena berita pertobatan yang disampaikannya. Dan bukan hanya itu, ternyata Yesus pun ikut dan mau dibaptis olehnya. Bukan karena dia berdosa, ya, tapi karena kehendak Allah yang harus terjadi. Ada perbedaan tujuan baptisan orang banyak dengan baptisan Yesus. Baptisan untuk semua orang itu adalah menyerukan pertobatan. Pertobatan adalah cara untuk menerima hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah diterima. Orang Yahudi terbiasa dengan ritus-ritus pembersihan. Bisa kita baca dalam Imamat 11 sampai pasal 15. Karena setiap hari mereka tercemar oleh dosa. Jadi pembersihan dan penyucian secara simbolis telah merasuk ke dalam struktur ritus Yahudi. Oleh karena itu, bila mana seorang bukan Yahudi menjadi proselit, yaitu bertobat dan memeluk iman Yahudi, maka ia harus menjalani 3 hal. Yang pertama, dia harus disunat, karena itu merupakan tanda perjanjian. Yang kedua, adanya kurban yang harus dibuat untuknya karena ia butuh penebusan dan hanya darah yang dapat menebus dosa. Yang ketiga, dia harus dibaptis yang melambangkan pembersihannya dari semua kekotorannya pada masa lalu. Baptisan diiringi dengan pengakuan untuk berbalik kepada Allah. Pengakuan harus dilakukan kepada 3 pihak yang berbeda, yakni seorang harus membuat pengakuan kepada dirinya sendiri. Seseorang harus membuat pengakuan kepada orang-orang yang kepadanya telah berbuat dosa. Yang ketiga, seseorang mesti membuat pengakuan kepada Allah. Luar biasa, ya. Itulah arti baptisan bagi pertobatan bagi orang Yahudi. Bagi Yesus, baptisan itu adalah memulai pelayanannya. Ayat 21 sampai 22. Bagi Yesus, baptisan kepadanya itu mengandung 4 hal. Yang pertama, baptisan itu adalah pengambilan keputusan. Yesus menyadari bahwa sudah tiba waktu
waktu baginya untuk memulai tugasnya. Melalui baptisan itulah ia dilantik menjadi raja, menjadi imam, dan menjadi nabi. Pengambilan keputusan ini adalah sebuah babak baru bagi kehidupan banyak orang yang akan diselamatkan dari kehidupan yang sia-sia, dari kehidupan yang frustasi, dari kehidupan yang tidak memuaskan dan tragis, agar memiliki kehidupan yang berbahagia. Kita menyadari bahwa sudah tiba waktu bagi kita untuk memulai tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai sintua, sebagai pendeta, sebagai pekerja yang dipercayakan melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Apa dan bagaimana dan dimanapun. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, disitulah peran kita membebaskan anak-anak kita, jemaat kita, pegawai-pegawai kita, sesama kita dari kehidupan yang sia-sia. Agar mereka tidak frustasi, tetapi memberi hati yang berbuahkan tindakan nyata untuk menolong, memberikan solusi agar mereka berbahagia. Disinilah program gereja Koinonia, Marturia, dan Diakonia yang harus ditegakkan, yang harus dilaksanakan. Itulah pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas ini menjadi babak baru kehidupan bagi banyak orang di sekitar gereja dan kehidupan kita. Itulah panggilan Tuhan yang harus kita jawab sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang kekasih, pembaptisan bagi Yesus yang kedua adalah saat identifikasi. Benar bahwa Yesus tidak perlu bertobat dari dosa. Tetapi di sini ada gerakan umat untuk kembali kepada Allah. Seruan bertobat, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dengan gerakan inilah ia bermaksud untuk mengidentifikasikan dirinya hadir di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah ketidaksanggupan, di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah ketertindasan mental dan jiwa manusia, yakni menyampaikan kerajaan shalom. Disitulah Yesus menghadirkan dirinya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan maunya juga di dalam hukum Allah, supaya Allah berkenan apa yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian yang ketiga, baptisan bagi Yesus itu adalah untuk memperoleh persetujuan dari Allah. Yesus telah mengambil keputusan mengenai apa yang akan ia lakukan, dan kini ia mengharapkan meterai persetujuan dari Allah. Dan disinilah Allah memproklamirkan, katanya, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itulah suara yang datang dari langit, dan pada saat itu Roh Kudus turun seperti burung merpati di atas bahu Yesus. Jadi pada pembaptisannya Yesus menyerahkan keputusannya kepada Allah, dan keputusan itu sepenuhnya disetujui oleh Bapanya. Dan yang keempat, baptisan bagi Yesus itu adalah saat untuk memperoleh perlengkapan. Pada waktu itu Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Merpati adalah lambang kelemah lembutan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus, mengajar, menyembuhkan, bahkan dalam penderitaannya pun memperoleh kemenangan atas dosa, dilakukan dengan kuasa Roh Kudus. Kita perlu belajar seperti Yesus, dan dialah teladan kita dalam segala hal, terutama karakter yang harus diubahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, baptisan yang diterima oleh Yesus hendaknya kita pun mendapat bagian di dalamnya dan menerapkan dalam keseharian hidup kita, karena kita pun telah menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Mari kita isi hidup di tahun ini dengan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang sudah diubahkan terus-menerus oleh kuasa Roh Kudus.
Ambillah keputusan seperti yang dilakukan oleh Yesus, dan kita harus mengidentifikasikan diri kita di tengah-tengah ragam persoalan hidup, agar melalui perilaku kita ada orang yang bertambah percaya kepada Kristus. Kehadiran kita di tengah-tengah pluralisme agama, budaya, dan suku membawakan terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Mintalah persetujuan dan perkenanan Tuhan dalam melakukan semua aktivitas agar diberkati olehnya. Setiap orang telah dipanggil olehnya untuk menjadi mitra dan partnernya, bersama-sama menghadirkan kerajaan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, yakin dan percayalah bahwa kita akan dan sudah diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus dalam melakukan semua pelayanan dan kegiatan kita. Emeritus Eporus Pendeta Dr. Justin Sihombing mengatakan dengan kalimat populernya dan diingat di sepanjang masa oleh pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan hingga kini. Jamitakudo ngoluku jala ngolukudo jamitaku. Kiranya apapun yang menjadi program rencana hidup kita dalam gereja, dalam berumah tangga, dalam pekerjaan kita di sepanjang tahun ini menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi sesama kita demi kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami, firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan bagi kami untuk memulai tugas dan panggilan kami dalam berbagai bentuk pekerjaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Engkau sudah mempercayakan kami Tuhan untuk melayani-Mu melalui pekerjaan kami. Berkatilah agar nama Tuhan semakin dimuliakan, kerajaan Tuhan di dunia ini semakin diperluas. Berkati setiap hamba-Mu, berkati orang-orang percaya, berkati semua jemaat di seluruh dunia ini yang mendengarkan firman-Mu, dan berkati program apapun rencana kami pada tahun ini, biarlah itu menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.